Materi pertama adalah different indifferent atau DID. Adalah metode kuasi eksperimental yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu intervensi atau kebijakan. Metode analisis kebijakan dengan membandingkan perubahan hasil antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sebelum dan sesudah intervensi. Tujuan DID ini adalah untuk mengukur dampak suatu intervensi atau kebijakan dengan membandingkan perubahan sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok yang terkena dan tidak terkena intervensi, atau DID digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan benar-benar punya pengaruh. Storytellingnya, evaluasi dampak kebijakan integrasi transportasi Jaklingko terhadap penggunaan Transjakarta dengan pendekatan DID. Jakarta selama bertahun-tahun menghadapi kemacetan yang disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi. Di sisi lain, jumlah penumpang Transjakarta belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan integrasi transportasi publik atau Jaklingko untuk mendorong masyarakat lebih beralih ke angkutan umum. Sistem ini berintegrasikan Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL dengan satu tarif atau satu kartu pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan DID untuk mengukur dampak kebijakan tersebut dengan membandingkan sebelum dan sesudah kebijakan antara Jakarta dan kota lain tanpa kebijakan serupa atau kontrol. Variabel kontrol yang digunakan adalah jumlah kendaraan pribadi dan outcome-nya adalah jumlah penumpang Transjakarta.
Interpretasi. Yang pertama itu ada treatment. Sebelum perlakuan, daerah perlakuan punya 99,078 penumpang lebih banyak dibandingkan daerah kontrol dengan p-value signifikan karena kecil dari 0,05. Yang kedua ada post. Setelah perlakuan di daerah kontrol terjadi peningkatan penumpang sekitar 0,918 dengan p-value signifikan karena kecil dari 0,005. Yang ketiga ada treatment post. Efek perlakuan DID, jumlah penumpang di daerah perlakuan meningkat sebesar 111,163 lebih banyak dibandingkan daerah kontrol setelah perlakuan dengan p-value signifikan karena kecil dari 0,05. Yang terakhir ada konstanta. Rata-rata penumpang di daerah kontrol sebelum perlakuan adalah sebesar 5,507 dengan p-value signifikan karena besar dari 0,05. Selanjutnya ada RGD. Adalah metode analisis kuantitatif dalam penelitian kausal yang digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan atau perlakuan ketika penentuan treatment ditetapkan berdasarkan ambang batas atau cut-off dari suatu variabel kontinu yang disebut running variable. Tujuan utama RGD ini adalah untuk mengestimasi secara akurat pengaruh kausal dari suatu intervensi atau kebijakan dengan cara membandingkan unit-unit observasi yang berada sangat dekat dengan ambang batas perlakuan. Storytelling dengan judul Pengaruh Program Intervensi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Keuangan Islam di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjalankan sebuah program intervensi sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks keuangan Islam. Program ini ditargetkan hanya kepada wilayah yang memiliki nilai indikator tertentu, sebut saja skor potensi wilayah, di atas ambang batas tertentu. Program ini tidak diluncurkan secara acak, melainkan berdasarkan skor numerik yang dihitung sebelumnya. Mirip dengan seleksi administratif, hal ini menciptakan situasi ideal untuk menggunakan metode RDD karena terdapat titik cut-off yang jelas dalam penentuan siapa yang menerima treatment dan siapa yang tidak.
Interpretasi. Yang pertama, provinsi dengan nilai IFI sedikit di atas 1,17 memiliki nilai HDI yang secara signifikan lebih tinggi, yaitu sekitar 0,0177 poin dibandingkan dengan provinsi dengan nilai IFI-nya sedikit di bawah 1,17. Hal ini mengidentifikasikan adanya diskontinuitas yang signifikan dalam HDI sekitar batas IFI sama dengan 1,17. Efek perlakuan ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% dengan p-value 0,038 yang menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dapat dikaitkan dengan adanya perlakuan atau intervensi berbeda yang diterapkan setelah suatu provinsi melewati ambang IFI tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melewati batas IFI sama dengan 1,17 berpotensi membawa dampak positif terhadap peningkatan HDI. Yang terakhir ada 2 SLS. 2 SLS adalah metode estimasi dalam ekonometrika yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam model regresi, yaitu ketika variabel independen berkolerasi dengan error term. Metode ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama mengestimasi nilai variabel endogen dengan menggunakan variabel instrumental yang valid dan tidak berkolerasi dengan error. Tahap kedua menggunakan hasil prediksi dari tahap pertama untuk mengestimasi hubungan dengan variabel dependen. Tujuan utama dari 2 SLS adalah untuk memperoleh estimasi kausal yang valid dalam suatu situasi ketika OLS tidak dapat digunakan secara andal karena adanya endogenitas. 2 SLS bertujuan memisahkan bagian dari variabel independen dengan berkolerasi dengan error melalui penggunaan variabel instrumental sehingga dapat menghindari bias estimasi. Storytelling. Menguji pengaruh akses subsidi terhadap pendapatan per kapita. Studi panel kabupaten di Indonesia. Di berbagai kabupaten di Indonesia, petani dan non-petani memiliki tingkat pendapatan yang sangat bervariasi. Pemerintah memberikan subsidi untuk mendukung ekonomi terutama kelompok rentan seperti petani. Namun, kita tidak bisa langsung mengukur apakah subsidi benar-benar meningkatkan pendapatan karena orang dengan pendapatan rendah lebih mungkin menerima subsidi dan faktor-faktor tersembunyi seperti lokasi, kualitas jalan, dan sebagainya. Juga bisa ikut mempengaruhi. Maka, untuk menjawab ini secara ilmiah dan objektif digunakanlah metode ekonometrika 2 SLS.
Interpretasi. Berdasarkan estimasi 2 SLS, akses terhadap subsidi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita di tingkat kabupaten. Kabupaten yang memiliki akses subsidi menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita sebesar 0,836 poin dengan tingkat signifikan 5% dengan p-value 0,014. Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi setelah mengontrol masalah endogenitas.